Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iskandar dengan NIM E1R023101124. Di sini yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Ruang, Ibu Tabita Wahyu Tri Utami SPD MPD. Di sini saya akan membuat visualisasi elipsoida dengan menggunakan GeoGebra. Di sini saya juga memanfaatkan magnet oval seperti pada gambar pada layar, yang dimana memiliki panjang sumbu mayor 60 dan sumbu minor 18. Oke, kita akan membuat visualisasi elipsoida pada sumbu X0Y yang akan kita putar terhadap sumbu X. Oke, pertama-tama kita masukkan untuk panjang elipsnya tadi. Kita misalkan A untuk sumbu mayornya, dimana sumbu mayornya tadi 60 dan sumbu minor sebagai B itu sama dengan 18. Oke, kemudian kita masukkan persamaan standar dari elips, dimana di sini kita masukkan dulu Z sama dengan 0, lalu kita masukkan persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk awal persamaan yang kita masukkan. Oke, kemudian kita bisa tambahkan irisan untuk persamaan yang sudah kita buat ini. Di sini langsung saja kita masukkan intersect, kita pilih sini, kita masukkan F dan X1, enter. Nah, untuk irisannya sudah terlihat. Nah, karena kita akan memutarnya terhadap sumbu X, jadi kita harus masukkan di sini X sama dengan 0, enter. Kita hilangkan dulu untuk persamaan elipsnya. Oke, kemudian kita masukkan kembali persamaan elips tadi, dimana persamaannya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, sudah kita masukkan. Lalu kita buat lagi untuk irisan X yang sudah kita buat tadi. Sini kita tulis intersect, kita pilih EQ2 dan EQ3, enter. Oke, jadi sudah muncul. Kita hilangkan lagi ini X nya juga. Kemudian kita akan melanjutkan terhadap untuk pembuatan rentang slidernya. Di sini kita tulis slider, kita taruh minimalnya. Untuk slide yang akan kita buat, kita masukkan dari sumbu yang kita dapat dari elips tadi,
Sini kita masukkan 18, min 18 sampai 18. Enter. Oke. Kemudian slide yang kita buat ini, kita buat dia Z sama dengan I. Enter. Jadi untuk persamaan dari bentuk elipsoida ini berbentuk di mana X kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E kuadrat per B kuadrat. Oke, kita jumlahkan dengan Y kuadrat per B kuadrat dikali dengan 1 min E kuadrat per E kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini juga perlu kita melihat bagaimana irisan dari fungsi yang kita buat tadi. Langsung saja kita tulis sini intersect dari P dan E4. Oke, coba kita gerakan dulu. Oke, kita hilangkan untuk ini. Oke, selanjutnya karena diputar terhadap sumbu X, jadi kita memiliki persamaan baru. Persamaan putarnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah per ditambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Enter. Nah, ini adalah tampilan hasil dari persamaan elips yang diputar terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan memberikan putaran pada tampilan ini terhadap sumbu X. Langsung saja di sini kita akan memutarnya dengan derajat 180. Kita tulis di sini slide sini kita tulis 0 derajat
Max-nya 180 derajat. Saya hapus. Langsung saja kita enter. Oke. Sekarang kita akan melihat rentang putaran. Kita akan melihat bagaimana untuk melihat putarannya. Di sini kita langsung saja tulis subfetch. Kita ambil yang atas tadi, ini dia C, koma alpha yang kita buat tadi. Kita taruh di sini alpha. Nah, ini merupakan tampilan dari elipsoida yang diputar terhadap sumbu X dengan sumbu mayor 60 dan sumbu minor 18. Ini adalah salah satu contoh visualisasi elipsoida pada GeoGebra dengan putaran terhadap sumbu X. Oke. Jadi tadi kita sudah membuat persamaan elipsoida yang diputar terhadap sumbu X, dan sekarang kita akan membuat persamaan elipsoida yang diputar terhadap sumbu Y. Sini sudah kita masukkan untuk sumbu mayor dan sumbu minornya seperti pada gambar awal tadi. Sini kita masukkan untuk persamaan standarnya, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kita buat irisannya. Sini kita tulis intersect dari F dan EQ1. Oke, karena kita memutarnya terhadap sumbu Y, maka kita tulis di sini Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan lagi untuk persamaan standarnya, di mana x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kita buat lagi untuk irisannya. Intersect sini G dan EQ1, enter. Kemudian kita akan membuat slider elips, yaitu kita pakai sumbu mayor elips. Kita tulis slider dengan minimum kita taruh negatif 60, maksimumnya 60. Sisanya kita hapus.
enter. Lalu kita buat sini Z sama dengan E. Jadi untuk persamaan dari bentuk elips soloidnya, ini berbentuk X kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E kuadrat per, nah di sini letak perbedaannya. Kalau diputar terhadap sumbu X, dia dibagi dengan B kuadrat, dan kalau diputar terhadap sumbu Y, dia dibagi dengan A kuadrat. Kita jumlahkan dengan Y kuadrat per B kuadrat dikali 1 min E kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Di sini kita juga perlu melihat bagaimana irisan dari fungsi yang kita buat ini. Sini kita tulis intercept dari P dan EQ3. Enter. Oke. Selanjutnya karena diputar terhadap sumbu Y, jadi kita memiliki persamaan X kuadrat per A kuadrat X ditambah dengan Z kuadrat, kemudian kita tambahkan dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi untuk sudah terlihat untuk bentuknya. Kita coba kesini dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memutarnya 180 derajat terhadap sumbu Y. Sini kita tulis slider nol sampai 180 derajat. Kita enter. Untuk melihat putarannya, di sini kita tulis surface. Sini kita masukkan ini C
Terus di sini kita masukkan alfanya. Sini kita ubah y aksis. Oke, kita akan coba putar. Nah, kita putar ininya. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari elipsoida yang diputar terhadap sumbu Y dengan sumbu mayor 60 dan sumbu minor 18. Oke, tadi kita sudah membuat visualisasi elipsoida di GeoGebra. Selanjutnya kita akan visualisasikan paraboloida, yaitu di sini ada mangkok. Jadi langsung saja kita visualisasikan ke GeoGebra untuk benda yang kita dapatkan. Oke. Jadi di sini kita asumsikan bahwa panjang dari paraboloida tadi adalah P. Di sini kita tulis P sama dengan 6. Terus setelah ini kita punya persamaan di X0Y, yaitu dengan syarat dimana Z sama dengan 0. Kemudian kita masukkan untuk persamaan parabolanya, yaitu Y kuadrat sama dengan 2px. Nah, setelah itu kita iriskan untuk F dan EQ1 ini. Sini kita tulis intersect F dan EQ1. Oke, kita hapus dulu untuk yang merah ini. Kemudian di dalam persamaan parabola ini kita ambil satu titik, kita ambil di sini sembarang titik. Oh, ini ya, kita ambil di sini. Terus kita masukkan persamaan bola di sini, dimana persamaannya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah x0 dan y0 sama dengan x0 ditambah x0 kuadrat. Sini ada 5. Kita tulis saja 5 kuadrat terus ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, karena kita akan memutarnya terhadap sumbu X, jadinya kita buat irisan dari kedua persamaan ini. Kita masukkan dulu X sama dengan 0.
kemudian kita buat irisannya, yaitu intersect EQ2 dan EQ3. Kemudian kita hilangkan untuk bolanya, jadi akan muncul seperti ini. Setelah itu kita coba eliminasi dari X0, Y0 dan Z0, maka kita akan mendapatkan persamaan paraboloidanya, yaitu Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2px. Oke, jadi sudah terlihat di sini untuk paraboloidanya. Kemudian kita coba untuk putar di sini, kita putar. Kita buat dulu slide-nya. Slider. Kita tulis 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian untuk melihat putarannya, jadi di sini kita buat surface. Di sini kita pakai C. Dan alpha. Kita enterkan. Oke, sudah kelihatan. Kita hilangkan dulu merahnya. Oke. Besar dulu. Oke, jadi inilah tampilan parabola dari barang yang kita miliki tadi, dan diputar terhadap sumbu X. Oke, mungkin itu saja. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.